Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang yitmahmah atau menunda. Firman Tuhan yang kita dengar yang berbicara tentang yitmahmah ini, saudara, ini bagian keduanya. Bagian pertamanya, dulu kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan sekitar 1 tahun yang lalu. Sekarang mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-32 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-32, satu ayat yang sangat singkat, sama seperti singkatnya satu ayat yang dikatakan tetaplah berdoa, saudara. Nah, ayat ini juga singkat. Ayatnya bunyinya apa? Kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 32, Alef, Bet, Gimel. Ingatlah istri Lot. Saudara aminkan semua ini? Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin setelah membaca ayat ini, ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, hubungannya apa ayat ini dengan yitmahmah atau menunda? Atau dengan kata lain, mungkin saudara bertanya-tanya begini, hubungannya istrinya Lot dengan yitmahmah atau menunda ini apa? Nah, kalau kita membaca ayat ini dari ayat yang ke-20, saudara, maka kita akan tahu apa hubungannya. Perlu saudara ketahui, munculnya ayat ini berawal dari Yesua, yang saat itu ceritanya Yesua itu sedang ditanya sama orang-orang Farisi tentang waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan waktu itu, saudara, ketika Yesua menjelaskan tentang waktu kedatangannya yang kedua kali, waktu itu Yesua itu sempat-sempatnya menyelipkan satu pesan singkat yang tidak diduga-duga oleh orang-orang Farisi. Dan pesan singkat itu dikatakan, ingatlah istri Lot. Yang dalam bahasa Ibrani, ingatlah istri Lot, ditulis dengan kata sikru et eset Lot. Jadi ketika Yesua sedang menjelaskan tentang kapan dia akan datang kembali untuk yang kedua kali, waktu itu tanpa diduga-duga Yesua itu menyelipkan satu pesan singkat yang dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Jadi kalau saudara bertanya-tanya apa kaitannya istri Lot dengan menunda, kaitannya istri Lot itu menunda ketika dia mau diselamatkan. Ketika orang-orang lainnya yang sama-sama satu rumah dengan istrinya Lot itu sudah bergegas-gegas keluar, ketika sudah dikomando sama malaikat Bapak Yahweh bahwa kota Sodom wa Amorah ini akan segera dihancurkan dengan hujan belerang. Waktu itu keluarganya Lot itu bergegas-gegas, mereka cepat-cepat keluar dari rumah. Mereka ikuti instruksinya malaikat Yahweh yang pada waktu itu menginstruksikan supaya cepat-cepat keluar dari rumah. Nah, tetapi rupanya istrinya Lot itu justru melakukan yang tidak sama dengan keluarganya, saudara. Kalau yang lainnya itu bergegas-gegas cepat-cepat keluar dari rumah, istrinya Lot itu justru menunda. Istrinya Lot itu tidak hanya berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat dia jalan, tapi jalannya pelan-pelan, saudara. Ya, nengok terus melaku maneh, jalan pelan nengok lagi. Enggak. Tapi yitmahmah itu lebih kepada menunda. Artinya ketika dia keluar dari rumah, terus dia berhenti. Dia lihat lagi Sodom wa Amorah, yang pada waktu itu dia berpikir,
kota itu sudah banyak memberikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi kepada dirinya. Jadi kalau saudara bertanya, kaitannya apa istrinya Lot dengan yitmahmah atau menunda? Kaitannya istrinya Lot itu menunda ketika dia mau diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Jadi saudara, ketika Yesua mengatakan ingatlah istri Lot, ini artinya jangan pernah menunda apapun ketika sekarang ini kita sedang menunggu Yesua yang akan menjemput saudara dan saya. Yang saya sebut Yesua yang akan menjemput kita, itu dengan kata lain Yesua yang menjemput kita itu artinya Yesua akan apa itu? Menyelamatkan kita. Sama seperti istrinya Lot atau tidak ini? Sama. Yesua, Bapa Yahweh itu sudah perintahkan malaikatnya untuk apa? Menyelamatkan keluarganya Lot. Nah demikian pula ketika Yesua datang nanti. Dia datang ketika dia menjemput kita. Yesua yang menjemput kita itu artinya Yesua mau menyelamatkan kita. Jadi ini kaitannya istri Lot dengan menunda. Istrinya Lot itu menunda ketika mau diselamatkan. Tetapi saya tidak akan menjelaskan kenapa istrinya Lot menunda itu kenapa. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Karena di bagian pertama firman ini saudara, saya sudah pernah menjelaskan panjang lebar. Saudara bisa melihat saja di YouTube Kehilat di bagian pertamanya. Nah sekarang yang harus kita perhatikan baik-baik, itu bukan kenapa istrinya Lot menunda, tetapi yang harus kita perhatikan baik-baik sekarang ini adalah apa yang tidak boleh kita tunda sekarang ini ketika sekarang ini kita sedang menunggu Yesua yang akan menyelamatkan kita. Kenapa kita mesti ngerti apa yang tidak boleh kita tunda sekarang ini ketika sekarang ini kita sedang menunggu Yesua yang akan menyelamatkan kita itu kenapa saudara? Kenapa kok kita itu mesti ngerti apa saja yang tidak boleh kita tunda? Supaya jangan sampai kita tidak diselamatkan seperti istrinya Lot. Nah sekarang kita akan melihat apa yang tidak boleh kita tunda sekarang ini, supaya jangan sampai kita itu tidak diselamatkan seperti istrinya Lot. Yang pertama, jangan menunda keselamatan dari Yesua. Mungkin sampai di sini, saudara berkata begini, saya kan sudah percaya Yesua, berarti saya tidak menunda keselamatan. Itu saudara dan saya di tempat ini, dan orang-orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesua yang ada di luaran sana. Tapi yang jadi masalah sekarang, yang ada di luaran sana, itu tidak hanya orang-orang yang seperti kita yang sudah percaya Bapa Yahweh dan Yesua, yang sudah punya meterai keselamatan. Tetapi di luaran sana, itu juga ada orang-orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh dan juga belum percaya kepada Yesua. Nah pesan ini secara khusus saya tujukan untuk orang-orang yang sekarang ini belum percaya kepada Yesua, tetapi masih percaya kepada Yesus Kristus. Yang tidak boleh kita tunda sekarang ini, jangan pernah menunda keselamatan yang dari Yesua. Karena apa? Karena yang akan menyelamatkan kita nanti hanya Yesua, bukan yang lain. Dari mana kita mendapatkan pengertian ini? Kita mendapatkan pengertian ini dari huruf Yod dan huruf Tau yang ada di dalam kata yitmahmah yang artinya menunda. Di mana huruf Yod dan huruf Tau ini punya arti Yahweh atau Yesua, dan huruf Tau itu juga punya arti mark of salvation atau tanda keselamatan. Dua arti huruf Yod dan Tau inilah yang memberitahu kita pengertian ini. Nah sekarang saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama
memperhatikan kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Yang saya tunjukkan kepada saudara dalam dua bahasa ini. Yang pertama yang sebelah kiri saudara ini adalah bahasa Ibrani, yang sebelah kanan ini bahasa Yunani. Tapi dua-duanya ini sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik kitab Kisah Rasul 4 ayat 12 dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kenapa? Kok kita perhatikan baik-baik dua bahasa ini, kenapa? Karena dari dua bahasa ini nanti saudara, kita akan tahu nama siapa yang menyelamatkan di kolong langit ini. Apa yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini saudara, ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam dengan perbandingan dua kitab. Akan saya coba jelaskan dengan perbandingan dua kitab yang nantinya penjelasannya itu akan lebih detail dan penjelasannya lebih dalam. Tujuannya apa? Yang pertama tujuan saya, supaya nanti kalau saudara menjelaskan ke orang lain, kenapa Yesua bukan Yesus, saudara bisa menjelaskan dengan dasar. Itu tujuan saya yang pertama. Lalu tujuan saya yang kedua, supaya orang-orang Kristen yang ada di luar sana itu tahu bahwa yang akan menyelamatkan mereka nantinya itu bukan Yesus tetapi Yesua. Karena jangan sampai begini saudara, ketika Yesua datang nanti, mereka bukannya diangkat, tapi justru mereka ini akan terkejut-kejut, seperti yang dikatakan di dalam kitab Matai, atau kitab Matius pasal ke-7, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Nah kenapa kok mereka terkejut-kejut itu kenapa? Karena ternyata Juru selamat yang mereka imani selama ini, ternyata apa yang mereka imani itu salah. Nah itulah nantinya justru kalau mereka tidak tahu hal ini, saat Yesus datang dan mereka tidak diangkat, mereka tidak tahu penyebabnya apa. Nanti di situ mereka justru akan apa? Mengetengahkan argumennya dengan mengatakan apa? Yang dikatakan kitab Matius 7 ayat 22 sampai 23. Bukankah aku berdoa dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan juga dalam namamu? Bagi mereka nama siapa itu? Nama Yesus. Dengan kata lain ayatnya sedang ngomong apa? Bukankah aku itu dulu mengusir setan dalam namamu? Aku mendoakan orang sakit juga dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kenapa sekarang justru aku ditinggal, tidak ikut dalam karya pengangkatan? Jadi jangan sampai saudara ketika Yesus datang nanti, ketika mereka tidak diangkat, tetapi mereka di situ akan terkejut-kejut seperti yang disebutkan kitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini. Karena ternyata apa yang mereka imani selama ini, pengertian mereka tentang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka, itu salah. Nah sekarang coba kita lihat baik-baik. Saudara kasih perhatian yang terbaik. Karena ini satu pengajaran dan pelajaran yang harus kita kasih perhatian yang baik supaya saudara bisa memahami dengan baik. Nah saudara-saudara sekalian, melalui dua bahasa ini saudara, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kita bisa melihat bahwa nama Yesualah nama yang menyelamatkan, bukan nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, perhatikan ini baik-baik, kata keselamatan itu ditulis dengan kata Hayesua. Kata keselamatan ditulis dengan kata apa ini? Hayesua. Nah sekarang saudara perhatikan kata Hayesua ini. Di situ ada nama Yesua di dalam kata Hayesua yang artinya keselamatan. Ya kita perhatikan ini baik-baik. Ini bukti
bahwa nama di kolong langit ini yang menyelamatkan itu bukan nama Yesus, tetapi nama Yesua. Melalui dua bahasa ini, saudara, kita bisa melihat bahwa nama Yesua lah yang menyelamatkan, bukan nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan itu ditulis dengan kata Ha-Yesuah. Dan ketika kita memperhatikan kata Ha-Yesuah, di kata Ha-Yesuah itu ada nama Yesua. Ha-Yesuah itu artinya keselamatan. Berarti kalau Ha-Yesuah, keselamatannya itu siapa? Ya Yesua. Ya, saudara perhatikan ini. Ini Ha-Yesuah. Saya tunjukkan dari huruf Ibraninya dulu. Ditulis dengan huruf Ibrani ini, Ha-Yesuah itu. He, Yod, Sin, Waw, Ayin, He. Dibaca Ha-Yesuah seperti ini dibacanya ya. He, Yod, Sin, Waw, Ayin, He. Dibacanya Ha-Yesuah. Nah, Ha-Yesuah itu artinya apa? Di sini dijelaskan Ha-Yesuah itu artinya salvation. Salvation artinya apa ini? Keselamatan. Tetapi nama Yesus itu tidak ditemukan di dalam kata keselamatan dalam bahasa Yunaninya yang ditulis dengan kata he soteria. Ini hurufnya he soteria, huruf Yunaninya. Dibacanya ini he soteria. He soteria artinya apa ini? Salvation. Sama enggak? Salvation ini dengan ini sama enggak ini? Sama. Wong sama-sama salvation. Ya, paham ya? Sama-sama salvation yang artinya apa ini? Keselamatan, gitu loh. Ini sama-sama tabel dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Cuman bedanya apa? Yang kiri bahasa Ibrani, yang kanan bahasa Yunani. Tapi sama-sama dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan ketika kitab bahasa Ibrani menulis tentang kata keselamatan, yang Ibrani itu ditulisnya Ha-Yesuah. Tapi yang Yunani ditulisnya He Soteria. Artinya ini sama-sama salvation. Artinya sama-sama keselamatan. Tetapi nama Yesus, perhatikan kata He Soteria, tidak ditemukan di dalam kata keselamatan dalam bahasa Yunaninya yang ditulis dengan kata He Soteria. Ini sekaligus yang pertama mumpung saya ingat, saudara. Ini menggugurkan anggapan orang yang mengatakan Yesua dan Yesus itu sama. Gugur sekarang pendapatnya. Karena apa? Kalau memang Yesua dan Yesus itu sama, harusnya ketika Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan di kolong langit ini ada nama yang daripadanya orang akan diselamatkan. Kata keselamatannya itu harusnya sama-sama dimulai dengan namanya, gitu loh. Kalau memang nama Yesus itu nama yang menyelamatkan, harusnya sama seperti nama Yesua. Ketika ditulis keselamatan, keselamatannya ditulis ada kandungan nama Yesuanya. Bapak Ibu Saudara paham enggak kira-kira? Maksud saya paham ya. Kata keselamatan itu ditulis dengan kata Ha-Yesuah. Ada nama siapa di situ? Ada nama Yesua. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, kalau memang Yesua dan Yesus itu sama, mestinya kata keselamatannya itu juga mengandung nama Yesus. Gitu loh, paham saudara ya? Tapi kenyataannya ketika dilihat di kata He Soteria ini, ada Yesusnya enggak? Tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa Yesua dan Yesus itu tidak sama, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang coba sekali lagi saudara perhatikan, ada nama Yesusnya atau tidak di bahasa Yunaninya itu? Tidak ada. Jadi jelas sudah, nama di kolong langit ini yang menyelamatkan itu nama Yesua, bukan nama Yesus. Apa yang saudara lihat di depan ini sudah
sangat membuktikan, saudara. Karena apa yang saudara lihat di depan ini kitab suci. Ini bukan tafsir. Yang saudara lihat di depan ini kitab suci dalam bentuk elektronik yang saya screenshot, lalu saya taruh sini. Ini bukan tafsir, tapi ini kitab suci dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Yunani. Jadi ini sudah sangat membuktikan, tidak hanya cukup membuktikan, tetapi ini sangat membuktikan sekalipun bukti yang saudara lihat di depan ini baru satu di antara bukti-bukti lainnya yang belum saya tunjukkan. Tapi dari satu bukti ini saja sudah cukup. Yang seringkali saya sebut, bahkan ketika perayaan Yom Teruah kemarin saya singgung apa? Coba kita baca dulu yuk, biar kita ngerti ayatnya. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Yang seringkali saya katakan apa? Kisah Rasul 4 ayat 12 ini ayat yang belum jelas. Ya kan, dikatakan dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita atau manusia itu bisa diselamatkan. Coba saudara perhatikan, selama saya membaca ayat 12 ini, saudara pernah mendengar ada nama Yesua atau Yesus yang saya sebut atau tidak? Tidak ada. Maka seringkali saya mengatakan apa? Kalau yang membaca ayat ini orang-orang dari iman seberang, bisa saja mereka mengatakan, oh nama itu nama nabi saya. Boleh atau tidak? Boleh, sah-sah saja. Terus kalau orang dari Konghucu ngomong, oh itu jenenge, siapa jenenge? Dewaku itu, sing jenenge Kwan Kong. Boleh enggak orang Konghucu ngomong begitu? Boleh. Wong di ayat 12 tidak ada nama siapa-siapa. Betul saudara? Tidak ada nama Yesus atau Yesus, tidak ada. Jadi kalau diklaim semua orang dari semua iman percaya, namanya itu yang menyelamatkan, nama nabinya, nama dewanya, nama dewinya, sah-sah saja. Tetapi mereka boleh klaim macam-macam. Tapi kitab suci berbahasa Ibrani akan menggugurkan semua klaim itu. Karena melalui kitab suci berbahasa Ibrani kita tahu, nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia cuma nama siapa ini? Nama Yesua. Ada nama Yesua di dalam kata Ha Yesua yang artinya keselamatan. Ini Yesua, ini Yesua. Ini Yesua ini ya, yang artinya keselamatan. Jadi ini bukan tafsir, tetapi yang saudara lihat di depan ini sebuah kebenaran. Nah sekarang kita akan masuk lebih dalam saudara. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, sampai di sini dulu saudara bisa memahami penjelasan ini dengan baik atau tidak kira-kira? Bisa? Oke, kalau bisa saya lanjutkan karena kita akan masuk lebih dalam. Sekarang saudara perhatikan baik-baik. Kata soteria di sini saudara. Kalau kita melihat tentang soteria lebih dalam mitologi Yunani, soteria adalah nama dewi atau roh atau daimon keselamatan, pembebasan dan perlindungan dari bahaya. Saudara bisa lihat tentang soteria ini dari Wikipedia. Soteria juga merupakan julukan dari Dewi Persephone dan Dewi Hekate yang berarti pembebasan dan keselamatan. Nah ini tentang soterianya dulu. Di soterianya ini saudara, kalau kita mengacu ke kitab Kisah Rasul 4 ayat 12,
Soteria itu sedang berbicara tentang keselamatan. Tetapi kalau kita perhatikan, lebih dalam kita menyelami tentang soteria, isinya keselamatan atau bukan itu? Coba saudara perhatikan. Bukan. Isinya bukan keselamatan. Tapi dalam mitologi Yunani, soteria itu nama dewi atau roh, atau disebut juga dengan daimon atau daimon, keselamatan, pembebasan, dan perlindungan dari bahaya. Soteria itu juga julukan dari Dewi Persephone dan Hekate, yang berarti pembebasan dan keselamatan. Nah, lalu siapa daimon atau daimon, Persephone dan Hekate ini? Kita lihat bersama-sama. Daimon atau daimon artinya adalah dewa. Dalam agama dan mitologi Yunani kuno, daimon itu dibayangkan sebagai dewa yang lebih rendah atau roh penuntun. Ini daimon atau daimonnya. Daimon itu dewa, dan dalam mitologi Yunani kuno, daimon itu dibayangkan, diimajinasikan sebagai dewa yang lebih rendah atau roh penuntun. Ini daimonnya. Sedangkan Persephone-nya, Persephone adalah putri dari dewa Zeus dan Demeter. Persephone menjadi ratu dunia bawah setelah Persephone ini diculik oleh pamannya yang namanya Hades. Hades itu siapa? Hades itu raja dunia bawah yang kemudian Hades ini menikahi si Persephone, saudara. Menikahi keponakannya yang namanya Persephone. Ini Persephone-nya. Lalu Hekate. Hekate adalah seorang dewi dalam agama dan mitologi. Hekate itu paling sering digambarkan sedang memegang sepasang obor, sering juga digambarkan memegang kunci, memegang ular, atau ditemani oleh anjing. Dan pada periode selanjutnya, Hekate itu digambarkan sebagai 3 bentuk atau 3 tubuh seperti ini. Ini Hekate ini yang saudara lihat di depan ini. Nah, Hekate secara beragam dikaitkan dengan persimpangan jalan, dikaitkan dengan malam, dikaitkan dengan cahaya, dikaitkan dengan sihir, dikaitkan dengan ilmu sihir, dikaitkan dengan obat-obatan, dan juga dikaitkan dengan bulan. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat di dalam kata soteria itu sendiri tidak ditunjukkan sama sekali keselamatan dari Yesus itu sendiri. Ya. Tadi kata keselamatan dalam bahasa Yunani ditulisnya dengan kata apa? Soteria. Tetapi sekarang kita bisa melihat sangat dalam. Begitu soterianya itu dibongkar, ketahuan yang ada di dalam soteria atau keselamatan pola Yunani, ternyata justru keselamatannya itu bukan dari Yesus Kristus, dan justru tidak ada keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena soteria itu dewa-dewa dan dewi-dewinya orang-orang Yunani, gitu loh. Ya, soteria itu ternyata isinya dewa-dewa dan dewi-dewinya orang-orang Yunani. Dan melalui kata daimon ini, saudara, kita bisa melihat dewa atau dewi itu strukturnya lebih rendah dari Tuhan. Tadi di kata daimon, kita lihat yang daimon. Nah, daimon itu artinya dewa. Dalam agama dan mitologi Yunani kuno, daimon itu dibayangkan sebagai dewa yang lebih apa ini? Lebih rendah atau roh penuntun. Itulah daimon. Jadi melalui kata daimon ini, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa dewa atau dewi itu lebih rendah dari Tuhan. Cuman masalahnya, kekristenan
menerimanya Yesus itu bukan dewa, tapi bagi Kristen Yesus itu Tuhan, gitu loh. Bagi Kristen Yesus itu Tuhan, bukan dewa, saudara-saudara sekalian. Tetapi soteria yang artinya keselamatan ini justru menunjukkan keselamatan yang bukan dari Yesus Kristus, tapi justru yang ditunjukkan itu keselamatan dari dewa-dewa dan dewi-dewi. Jadi sampai di sini dulu saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun. Saudara yang masih menganggap Yesua dan Yesus itu sama, saya berharap di penerangan yang pertama ini, saudara bisa memahami bahwa Yesua dan Yesus itu tidak sama sama sekali. Nah, kita lanjutkan sekarang. Lalu apa itu dunia bawah? Apa itu dunia bawah? Tempat di mana Persephone menjadi ratunya. Dalam mitologi Yunani, saudara, dunia bawah atau Hades itu alam yang berbeda atau salah satu dari 3 alam yang membentuk kosmos. Tempat di mana seorang individu pergi setelah kematiannya. Gagasan paling awal tentang akhirat dalam mitos Yunani adalah bahwa ketika kematian, bahwa pada saat kematian esensi atau jiwa seseorang dipisahkan dari mayat dan diangkut ke dunia bawah. Jadi ini pengertian tentang akhirat dalam mitos Yunani. Pada saat kematian esensi atau jiwa seseorang, maka jiwa itu akan dipisahkan dari mayat, lalu jiwa itu akan diangkut ke dunia bawah. Sampai di sini saja, saudara. Ini sudah tidak sama dengan iman kita. Sampai di sini saja, ini sudah tidak sama dengan apa yang kita imani, saudara. Bagi kita, saat kita mati nanti, roh kita itu tidak dibawa ke bawah. Roh kita itu tidak dibawa ke Hades. Tapi roh saudara dan saya, dan yang terakhir ini dipanggil pulang Bapak Yahweh, saudara kekasih kita, Bapak Michael dari Bandung, yang sebetulnya hari Risuan kemarin beliau bersama rombongan akan ikut perayaan Yom Teruah di tempat ini. Tetapi rupanya beliau dipanggil Bapak Yahweh dulu pulang. Nah, waktu beliau pulang, pertanyaannya rohnya kemana? Apakah ke Hades? Bukan. Tapi rohnya orang-orang yang sudah mendahulu kita, yang mati dengan tetap imannya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Demikian pula dengan Pak Michael, yang baru beberapa hari yang lalu dipanggil pulang Bapak Yahweh. Rohnya itu akan dibawa dan ditaruh Bapak Yahweh itu di Gan Eden, saudara. Di taman yang ada di Eden. Gan Eden itu di taman yang ada di Eden. Yang sering kali juga Gan Eden itu disebut juga dengan Pardes atau Firdaus. Dan kita sudah diberitahu oleh kitab suci gambarannya Pardes itu seperti apa. Kita memang belum sampai ke sana. Tetapi melalui kitab suci kita sudah diberitahu gambarannya Pardes atau Firdaus itu seperti apa. Pardes itu satu tempat yang sangat indah. Satu tempat yang ketika jiwa roh kita dibaringkan di sana, jiwa roh kita itu akan tidur atau akan berbaring dengan sangat tenang. Jiwa rohnya orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh yang sudah mati sekarang ini, itu ditaruh di Gan Eden yang seringkali juga Gan Eden itu disebut dengan Pardes atau Firdaus. Dan oleh kitab suci kita sudah diberi gambarannya seperti apa Pardes itu. Pardes itu satu tempat yang sangat indah, yang dikelilingi aliran-aliran sungai yang sangat menyejukkan alirannya. Dan ketika jiwa roh kita dibaringkan di sana, jiwa roh kita itu bisa berbaring, bisa tidur dengan sangat tenang dan sangat nyaman. Gan Eden yang disebut juga dengan Pardes itu tidak sama dengan Hades, saudara. Tidak sama ya.
Gan Eden yang disebut Pardes tidak sama dengan Hades. Kalau Hades disebut juga dunia apa tadi? Dunia bawah. Tapi kalau Pardes itu alam yang indah yang ada di atas, tempatnya, rohnya orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Nah, itu bedanya Pardes sama Hades. Hades itu disebut dunia bawah. Tetapi kalau Pardes itu tempatnya ada di mana? Alamnya ada di atas. Itu tempat rohnya orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua ketika mereka dipanggil pulang Bapa Yahweh ke Pardes atau ke Firdaus Elohim. Nah, itu bedanya Pardes sama Hades. Jadi sekali lagi, yang pertama, jangan pernah saudara menunda menerima keselamatan dari Yesua. Karena nama Yesua lah nama yang menyelamatkan. Nah, lalu yang kedua, apa yang tidak boleh kita tunda juga? Yang kedua, jangan menunda menyampaikan kebenaran kepada siapapun atau kepada semua orang. Karena apa? Karena masih banyak orang yang belum di dalam kebenaran firman dan di dalam kebenaran Torah. Tapi cuman ada di dalam kebenaran gerejanya. Yang saudara lihat ini gereja atau bukan ini? Tahu enggak ini apa? Halo? Betul sekali. Ini gereja atau bukan ini? Gereja. Tapi asal saudara tahu, dari sekian juta orang-orang yang ada di depan gereja ini, saya bisa pastikan orang-orang itu belum di dalam kebenaran firman dan Torah, tapi cuman di dalam kebenaran gerejanya. Di dalam firman yang dianggap benar sama gerejanya, saudara. Ya. Jadi yang kedua, jangan pernah menunda menyampaikan kebenaran kepada siapapun atau kepada semua orang. Karena masih banyak orang di luaran sana, sekalipun dia seorang Kristen atau seorang Katolik, tetapi ternyata orang itu tidak di dalam kebenaran firman dan Torah seutuhnya, tapi mereka cuma di dalam kebenaran gerejanya. Huruf mem di dalam kata yitmahmah dengan artinya mayem atau air, yang di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 17 ayat 15. Air itu kata sandi atau simbol dari orang banyak, kumpulan besar orang dari berbagai bangsa, kaum, dan bahasa. Nah, coba sekarang ini saudara renungkan satu hal ini baik-baik. Siapa di antara saudara yang sampai sekarang ini masih banyak pertimbangan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu membuat saudara takut untuk menyampaikan kebenaran? Baik itu menyampaikan kebenaran kepada keluarga saudara sendiri, atau menyampaikan kebenaran kepada orang yang saudara kenal di luaran sana. Yang secara khusus keluarga saudara dan orang yang saudara kenal itu belum percaya Bapa Yahweh. Coba saudara renungkan. Saudara tidak perlu menjawab dengan mengangkat tangan. Tetapi coba saudara buat satu pertanyaan, atau ketika saya tanya ini, saudara jawab dalam hati saudara sendiri. Siapa coba di antara kita yang mendengarkan firman ini, yang masih sampai sekarang ini banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bikin saudara takut untuk menyampaikan kebenaran. Baik itu menyampaikan kebenaran sama keluarga saudara sendiri, atau ke orang lain yang saudara kenal, yang notabene mereka belum percaya kepada Bapa Yahweh. Sekarang saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada di antara saudara yang masih banyak pertimbangan atau takut menyampaikan kebenaran, saudara harus hati-hati. Karena di pengadilannya Bapa Yahweh nanti saudara,
darah atau dosa yang akan saudara tanggung itu tidak hanya darah atau dosa saudara sendiri. Tapi darah atau dosa yang akan saudara tanggung itu juga darah atau dosanya keluarga saudara. Dan dosanya juga orang-orang yang saudara kenal, tetapi tidak saudara ajak mereka untuk percaya kepada Bapa Yahweh atau percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena ternyata saudara terlalu banyak pertimbangan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu justru saudara ketakutan sendiri. Ini nanti kalau keluargaku tak beritakan nama Yahweh dan nama Yesus, tak sampaikan tentang Torah, wah ini aku bisa dimusuhi nih sama keluargaku. Ini kalau keluarga. Kalau orang luar atau di luar keluarga, pertimbangannya apa? Wah ini kalau tak sampaikan nama Yahweh dan Yesus, nama Tuhan yang benar, tak sampaikan tentang Torah, aku bisa dimusuhi nih sama komunitasku. Bisa-bisa kalau aku dimusuhi, aku tidak punya komunitas lagi. Aku tidak punya teman lagi. Aku mau berteman sama siapa? Nah itu yang saya sebut dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu, justru pertimbangan-pertimbangan itu bikin saudara ketakutan. Kalau ada di antara saudara yang masih punya banyak pertimbangan-pertimbangan seperti ini sehingga saudara takut, coba sejak sekarang saudara pikirkan satu hal. Apa yang harus saudara tanggung? Nantinya di pengadilan Bapa Yahweh, yang akan kita tanggung itu bukan cuma darah atau dosa kita sendiri, saudara. Tapi yang akan kita tanggung itu darah atau dosanya keluarga kita, dan juga dosanya orang lain yang kita kenal, yang tidak kita ajak untuk percaya kepada Bapa Yahweh. Yang sebetulnya ketika saudara mengajak orang lain untuk percaya Bapa Yahweh dan Yesus, saudara itu tidak perlu pasang target orang itu harus terima, tidak. Saudara tidak perlu pasang target. Kita sudah dikasih tahu tugas kita sama Rabi Shaul itu apa? Kita cuma nanam sama nyirami. Yang berhak menumbuhkan bibit kebenaran di dalam hati setiap orang siapa? Ruach HaKodes atau Elohim itu sendiri. Yang penting saudara itu nanam, pure gitu loh. Terus setelah nanam nanti ketemu orang itu lagi di lain kesempatan, saudara ulangi lagi, tanyakan lagi, bagaimana? Kamu sudah membuka hatimu belum untuk Bapa Yahweh dan Yesus? Ini Tuhan yang benar loh, yang paling benar loh. Ketemu lagi, tanyakan seperti itu lagi, ajak. Sekiranya tidak ada pertentangan atau perbantahan, saudara lanjutkan, saudara telateni. Tapi kalau orangnya sudah bantah, marah-marah, ngajak bertengkar, saudara diam. Saudara tidak perlu target orang itu harus terima, karena tugas saudara itu sudah selesai. Tugas saudara cuma apa? Ketika saudara menyampaikan itu, saudara sedang menanam benih kebenaran. Ketemu orang itu lagi di lain waktu, saudara singgung lagi, tanya lagi. Itu artinya saudara sedang nyirami. Tapi sekali lagi yang berhak bikin benih kebenaran itu tumbuh siapa? Bapa Yahweh. Saudara tidak bisa menumbuhkan. Mau saudara itu punya sikap karakter yang baik sekalipun, saudara tidak akan bisa menumbuhkan. Sekalipun sikap karakter saudara dilihat baik oleh orang itu, tetapi itu tidak jaminan pasti membuat orang itu percaya Bapa Yahweh. Karena ada juga, memang ada orang yang bertobat karena melihat sikap orang. Tetapi ada juga orang yang bertobat, lihat orang yang keras, justru senang, tapi kalau lihat orang yang lembek, terlalu halus, orangnya tidak senang, saudara. Jadi masing-masing sikap karakteristik kita yang baik atau kurang baik itu ternyata tidak jaminan. Tetapi yang penting saudara tebar dulu itu benih kebenaran. Ketemu lagi saudara sirami dengan saudara tanyakan.
biarkan nanti Roh Kudus yang akan menumbuhkannya. Percayalah apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Sekalipun ketika apa yang saudara tabur itu justru jadi bahan pergunjingan orang yang saudara beritakan kebenaran, dia justru menggunjingi saudara di belakang saudara dengan orang lain. Kowe ngerti rak? Aku ini ketemu kae Pak Lino. Wah, angger ketemu sing diomongke nama Yahweh Yesua terus. Saudara tahu? Biarkan mereka menggunjingkan kita. Karena pergunjingan itu juga sebetulnya sedang menanam benih ke orang lain. Suatu saat benih itu pasti akan tumbuh dan saudara akan melihat pertumbuhannya. Saudara akan panen benihnya. Jadi kalau saudara banyak pertimbangan, saudara justru takut bagaimana ya nanti kalau aku dimusuhi keluargaku, dijauhi keluargaku, atau dijauhi oleh komunitasku. Saudara mesti ingat, yang akan saudara tanggung di pengadilan Bapak Yahweh nanti itu bukan cuma darah atau dosa saudara sendiri, tetapi darah dan dosa orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara sekalian. Coba benar enggak? Yang kita tanggung itu bukan cuma darah atau dosa kita sendiri. Kita baca yang saudara lihat di depan, di dalam 2 kitab, yaitu kitab Yehezkiel 3, 18-19, dan Bet Timotius atau 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Yang pertama kita buka dulu, Yehezkiel 3 ayat 18-19. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat, untuk menyelamatkan hidupnya. Dia, orang jahat itu, akan mati dalam kejahatannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Tanganmu itu tangan siapa? Tangan kita yang ngerti kebenaran, tetapi kita tidak menyampaikan kebenaran itu. Karena kita banyak apa tadi kalau tidak nyampein? Banyak pertimbangan, banyak ketakutan gitu loh. Namun engkau, lah ini yang sebaliknya, perhatikan baik-baik. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya. Tetapi engkau, kita telah menyelamatkan nyawamu. Jadi dengan kata lain, sekalipun kita sampaikan kebenaran lalu kita dimusuhi, saudara itu sedang menyelamatkan jiwa atau nyawa saudara sendiri. Tapi akan terjadi sebaliknya apa? Ketika kita justru banyak pertimbangan, banyak ketakutan ini itu, takut ditolak orang, justru saat itu saudara akan menanggung darah atau dosanya orang lain. Sekarang pesannya yang kedua apa? Kita baca bersama-sama di dalam kitab Bet Timotius atau 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya saudara ngerti apa yang harus saudara lakukan. Sudah ketemu semua? 2 Timotius 4 ayat 2 kita baca. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Jadi yang kedua, pesannya apa ini? Yang tidak boleh kita tunda. Jangan menunda menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Baik dan tidak baik waktunya, jangan pernah kita tunda. Baik dan tidak baik waktunya, itu artinya juga baik atau tidak baik penerimaannya orang. Kebenaran itu harus tetap disampaikan. Mau terimanya baik, ya puji Bapak Yahweh. Tidak baik juga puji
Bapa Yahweh, kebenaran harus tetap disampaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh kita tunda. Jangan menunda melakukan Torah. Karena apa? Torah juga satu di antara syarat keselamatan. Dari sekian banyak syarat-syarat keselamatan, seperti yang disiratkan di dalam kitab Matius 7 ayat 21. Huruf H di dalam kata yitmahmah yang artinya menunda. Huruf H, satu di antaranya itu punya arti heart atau jantung, yang adalah tempat keluarnya kehendak-kehendak yang sedang berbicara tentang Torah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, Pak Trime itu pernah cerita sama saya begini. Katanya ada orang yang tidak mau beribadah di sini karena orang itu mengatakan begini, wah, nek aku ora cocok ning gerejane Pak Nino. Soale firmane ora iso ditekuk sithik pun. Bilangnya begitu, saudara. Kalau saya bahasakan dengan bahasa Indonesia, kira-kira orangnya sedang ngomong begini. Kalau saya itu tidak cocok bergereja di tempatnya Pak Nino. Soalnya firman yang disampaikan Pak Nino itu tidak bisa ditekuk sedikit pun. Dalam hati, saudara, saya merenung, firman kok ditekuk. Ya, dalam hati saya merenung, firman kok ditekuk gitu terus piye? Firman itu sesuatu yang lurus. Nah, kalau tak tekuk, itu sama saja saya merusak firmannya, saudara. Firman itu kan sesuatu yang lurus isinya, ya kan? Yang tidak lurus itu siapa? Yang menyampaikan, kan begitu. Tapi kalau firmannya apakah belok-belok? Tidak. Firman itu lurus, tapi yang menyampaikan banyak yang dienggak-enggok gitu loh. Nyata demi kepentingannya masing-masing. Tapi kalau firmannya sendiri saya tanya, jawab sing tegas, lurus atau belok? Lurus atau kelak-kelok? Lurus. Firman itu lurus, saudara. Tidak ada firman yang belak-belok, itu tidak ada. Makanya ini saya jadi ingat. Waktu ada orang yang ngomong rapture 2025 dirubah 2026, terus sekarang saya dengar dirubah 2028. Lho ki jane firmane sopo? Gitu loh. Setahu saya firman itu jejak lurus, tidak belak-belok. Lah kok terus pengangkatan jadi 2025 di counter orang ngomong diralat. Oh 2026 awal-awal. Terus sekarang diselidiki lagi berubah jadi 2028. Lah suwi-suwi tekan kiamatnya ya bener. Tekan pengangkatannya bener. Ya toh? Lah ya bener toh? Nih pengangkatan, lah yang mundur terus. Lah aku mbok iso. Ya toh? Saya ndak usah pegangan kitab suci ngomong begitu bisa. Maka saya sebut firman itu jejak lurus. Tapi yang belok itu siapa? Penyampainya, yang menyampaikan. Atau bisa saya sebut pendetanya. Dengan kepentingannya masing-masing. Kalau pendeta itu masih bisa punya kepentingan. Tetapi kalau firman, begini. Kalau pendeta, kepentingannya itu bisa banyak. Bisa macam-macam. Tapi kalau firman dan Torah itu kepentingannya cuma satu. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu firman yang lurus begitu. Lah makanya saya batin. Aku ora iso nek ibadah ning ngene Pak Nino. Firmane ora iso ditekuk sithik pun. Saya yang diomongi Tri begitu dalam hati saya, wis apik bener ora usah mrene. Ya toh? Nek mrene malah ngerepoti. Ya nanti akan terus debat, terus jadinya apa? Bertengkar. Lebih baik wis ora usah mrene, wis apik. Ya wis ning kono wae. Kalau firman yang lurus itu tak tekak-tekuk, saya justru akan disebut Bapak Yahweh itu ngerusak firmannya. Loh saya itu bisa, saudara. Nekak-nekuk firman itu bisa. Dan saya jamin, yang pertama saudara akan enak mendengarnya. Loh bener apa enggak? Enak, nek tak tekak-tekuk, enak. Pak, maaf, ndak iso ibadah sabat.
ya, karena aku nunggoni asu sing itu loh, ya kayak dulu itu loh. Karena ada toh orang ndak ibadah nungguin si Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhan pom-pom itu, ya, Tuhan Chihuahua. Karena asu ku ra iso ditinggal, ngomongnya begitu. Ya kan? Oh, ndak apa-apa, Bu. Kan masih kalau tak tekuk kan gitu. Ndak apa-apa, kan masih ada ibadah Sabat berikutnya. Minggu depan kan masih ibadah Sabat. Ya toh? Walaupun sekalipun dalam hati saya, yo nek tekan ibadah minggu ngarep. Ya toh? Lah nek kok sih bagaimana? Itu loh. Saya bisa saja nekuk-nekuk firman saudara. Dan saudara pasti akan enak dengarnya. Dan saya jamin kalau firman itu tak tekak-tekuk, tidak ada di antara saudara yang akan ketegur firman. Tidak ada. Ya toh, ada enggak? Ya seperti contoh ini tadi saja. Ya toh? Orang yang ketika saya kunjungi, saya berpikir dalam hati saya, wah, tak kunjungilah. Barangkali sakit, lemah. Tekan gone, serundul keluar kamar, lah kok sehat. Sikile ora lempoh. Saya batin loh, kenapa Bu? Ndak datang. Anu Pak, asuku ra iso ditinggal. Wah, ini kurang ajar ini. Saya berpikir orangnya sakit, ternyata meng nunggoni asu. Kalau saudara firmannya itu tak tekak-tekuk, saudara tak jamin tidak akan ada yang kena atau ketegur firman. Cuman urusan saya sama Bapak Yahweh bisa saya pastikan pasti akan berat. Nah, kalau mesti urusan sama Bapak Yahweh, siapa yang bisa menang itu siapa? Gitu loh. Ya, saya tidak mungkin menang. Melawan Bapak Yahweh itu tidak mungkin menang. Maka lebih baik saya milih, saya sampaikan, saya berusaha straight, lurus. Perkara orang tidak suka, orang tidak bisa menerima, ya sudah. Saya cuma percaya begini, apa yang saya tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Suatu saat bisa bertumbuh ke orang itu sendiri atau bertumbuh ke orang lain. Itu loh saudara ya. Jadi jangan pernah saudara menunda-nunda melakukan Torah. Sekalipun di luaran sana saudara, ada orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua yang sekarang ini tidak jadi pelaku Torah. Pokok barometer kita itu bukan pendeta senior, tetapi barometer patokan kita itu apa? Kitab suci dan Torah. Kitab suci ngomong apa? Torah ngomong apa? Itulah yang akan kita lakukan. Sekalipun ada pendeta yang sudah percaya Bapak Yahweh tidak jadi pelaku Torah, tidak perlu kita ikuti pengajarannya saudara. Yang penting kita ikuti itu Yesua yang disebut sebagai Torah Hayim. Yesua adanya disebut dia sebagai Torah Hayim. Itu karena apa? Torah Hayim itu artinya apa sih? Torah yang hidup atau Torah kehidupan. Artinya kalau kamu mau melihat pribadi yang melakukan Torah penuh, itu lihatlah Yesua. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu begini. Kalau Yesua saja yang adalah Tuhan dia melakukan Torah, ya kita yang percaya kepada Yesua juga harus berusaha melakukan Torah. Perkara di luaran sana ada orang atau pengajar pengagung Yahweh yang tidak jadi pelaku Torah, tidak usah kita pusingkan karena keselamatan itu tidak gandeng geret saudara. Kita hari ini diberitahu melalui apa yang tidak boleh kita tunda yang ketiga. Coba saudara baca, yang tidak boleh ditunda, jangan menunda apa itu? Melakukan Torah. Ya. Kita sudah diberitahu, yang tidak boleh kita tunda itu melakukan Torah. Keselamatan itu tidak gandeng geret. Tidak saling terkait. Pendeta lainnya yang juga sama-sama menyembah Bapak Yahweh ketika dia tidak melakukan Torah. Jangankan pendeta yang bukan siapa-siapa kita. Kitab suci itu memberitahu apa? Tetapi ada dua orang di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal.
Ada dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang diangkat itu artinya yang diapakan? Diselamatkan. Yang ditinggal yang tidak diselamatkan. Dua orang yang ada di tempat tidur, kansnya yang paling kuat itu arahnya ke suami istri. Ya, arahnya ke suami istri. Padahal ketika suami istri dipersatukan dalam pemberkatan perkawinan kudus, mereka disebutnya apa? Apakah dua? Tidak. Disebutnya apa? They are no more twain but one flesh. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Padahal itu satu, saudara. Ya toh? Yang suami atau istri kita saja, keselamatan itu tidak gandeng geret. Misalkan suaminya yang diselamatkan diangkat, istrinya diangkat gandolan katoke bojone, ya tidak mungkin bisa. Tidak akan bisa. Itu yang disebut keselamatan itu tidak gandeng geret. Jadi patokan saudara itu jangan pendeta senior sekalipun dia juga sudah percaya Bapa Yahweh, tetapi patokan kita itu kitab suci. Karena kalau kitab suci itu tidak pernah punya kepentingan yang lain selain menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tiga hal yang tidak boleh kita tunda untuk kita lakukan sekarang ini. Ketika sekarang ini saudara dan saya sedang menunggu Yesua menjemput kita. Yang pertama saya kembali ingatkan, yang tidak boleh kita tunda, itu jangan menunda menerima keselamatan dari Yesua. Karena yang akan menyelamatkan setiap orang itu hanya Yesua, bukan yang lain. Yang kedua, jangan menunda menyampaikan kebenaran kepada siapapun atau kepada semua orang. Karena masih banyak orang yang belum di dalam kebenaran firman dan Torah, tapi cuman di dalam kebenaran gerejanya. Dan jangan juga menunda melakukan Torah. Karena sesuai kitab Matius 7 ayat 21 kalau saya tidak salah tadi, Torah itu juga satu di antara syaratnya keselamatan. Kalau kita perhatikan baik-baik ketiga hal ini, saudara. Tiga hal ini arahnya tidak kepada diri kita sendiri. Tetapi tiga hal ini arahnya juga kepada orang lain. Karena apa? Kok arahnya juga kepada orang lain itu kenapa? Yang secara khusus orang lain itu orang yang belum percaya Yesua dan Bapak Yahweh itu kenapa? Karena kuota keselamatan dari Yesua untuk goyim sekarang ini, kuotanya itu belum penuh, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemarin tanggal 1 Tisri yang kita imani Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Kalaupun Yesua suatu hari nanti datang, dia akan menggenapi Yom Teruah sebagai penggenapan 7 hari raya. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesua belum datang bagaimana, saudara? Ya no problem. Tapi kita mesti ngerti, belum datangnya itu karena apa? Hari ini kita diberitahu. Satu di antaranya, karena kuota keselamatannya untuk goyim itu belum genap, belum penuh. Taruh kata Yesua kasih kuota untuk orang goyim itu 100 goyim yang akan diselamatkan. Sekarang ini mungkin baru sampai 80, 85. Masih kurang 15 lagi. Sehingga ketika genap 15, maka kuota keselamatannya akan genap dan Yesua akan datang. Dengan kita tidak menunda ketiga hal ini, saudara. Ini artinya kita, tanpa kita sadari, kita itu sedang mempercepat waktu kedatangan Yesua menjemput kita. Ya, jadi dengan kita tidak menunda tiga hal yang saudara lihat di depan ini, tanpa kita sadari kalau betul-betul tiga hal yang sederhana ini bisa kita lakukan, saudara dan saya, ketika melakukan tiga hal ini, kita itu sedang mempercepat kedatangan Yesua. Karena kalau kuota keselamatannya goyim itu sudah pas, saat itu yang akan terjadi, pintu keselamatan itu
akan ditutup untuk goyim, dan saat itu Yesus akan buka satu pintu keselamatan lagi khusus untuk orang-orang Israel, untuk mencari 144.000 orang-orang yang akan masuk dalam pemerintahannya Yesus. Begitu 144.000 orang itu digenapi, pintu keselamatan untuk goyim dan Israel akan ditutup, dan saat itulah Yesus itu akan datang menjemput saudara dan saya. Jadi kalau kemarin belum datang, kita tidak perlu pusing. Oh, itu karena Yesus menunda kedatangannya. Orang kalau tidak ngerti jawabannya pasti akan ngomongnya apa? Menunda. Nanti tahun depan tidak datang lagi satu Tisri, menunda. Dianggap menunda terus. Bukan. Kitab Romiim atau kitab Roma itu sudah memberitahu kita dengan jelas. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui hal-hal ini, saudara-saudara, bahwa kekerasan jantung sebagian Israel harus digenapi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain atau goyim itu tiba. Artinya sekarang ini kalau orang-orang Israel masih banyak yang menolak Yesua, sehingga Yesua belum datang satu di antaranya. Itu karena apa? Penggenapan orang-orang goyim yang disebut penggenapan bangsa-bangsa lain itu belum tiba. Kuotanya itu belum 100% gitu loh. Tapi begitu kuota keselamatannya orang goyim itu sudah terpenuhi genap 100%, pintu keselamatan untuk goyim akan ditutup rapat, sehingga ketika saat itu ada goyim yang teriak-teriak, bahkan sampai nangis darah, Yesus, aku mau percaya kepada engkau, selamatkan aku. Yesus akan mengatakan apa? Sudah terlambat. Karena saat itu pintu keselamatan untuk goyim itu sudah ditutup, dan sekarang yang dibuka pintu keselamatannya untuk orang-orang Israel, untuk mencari 144.000 orang-orang Israel dari 12 suku Israel. Dan begitu 144.000 orang-orang Israel jumlahnya genap juga, pintu keselamatan untuk dua bangsa ini akan ditutup. Dan saat itulah Yeshua Hamasyah, Elohim Juru Selamat kita, akan berdiri di awan-awan kemuliaannya, memanggil nama saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.